salah satu kondisi kita yang hari ini yang sangat mengkhawatirkan adalah munculnya perang dunia ketiga antara dua kekuatan besar ini, Iran, Rusia, Cina, Amerika, Israel. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan dua kekuatan besar ini akan berperang? Sebab yang pertama, kekuasaan. Sebab yang kedua, persoalan harta, ekonomi, harta dan lain sebagainya masuk di situ. Yang ketiga, ini persoalan yang paling serius, agama. Jadi agama ini tidak nampak seolah-olah ini bukan perang agama, tapi pada hakikatnya ini perang agama. Yahudi, Nasrani tak akan pernah senang dengan kita sampai kita ikut agama. Sekarang saya tanya, betul tidak pernyataan Allah itu yang 1400 tahun tertulis dalam Al-Quran sampai hari ini, yang pernah melihat tanda-tanda kita harus mengikuti agama mereka, bisa Bapak Ibu sampaikan? Di Masjid Bani Muawiyah dakhala fa shalla rak'ataini wa da'a rabbahu tawilan thumma insarafa ilaina faqala. Diceritakan dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqbala dhata yaumin min al-aliyah, pergi ke satu tempat yang cukup jauh, hatta idza marra bi masjidin, sampai kemudian ketika Nabi sampai di satu masjid Bani Muawiyah, faraka'a raka'ataini fa shalla fihi, Nabi salat 2 rakaat di situ. Wa da'a rabbahu tawilan, dan dia berdoa kepada Allah panjang kali. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, summa insarafa ilaina faqala, kemudian dia datang setelah doa, dia datang kepada kami, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi menyampaikan, sa'altu rabbi thalathan, aku minta kepada Allah 3. Fa'atani ithnataini aw thintaini wa mana'ani wahidah, dikasih oleh Allah 2, satunya lagi tak dikasih oleh Allah. Artinya dijawab oleh Allah 2, satunya tak dijawab. Doa. Kita masih pada persoalan fitnah yang akan terjadi di muka bumi ini. Persoalan doa pertama, Rabbi, sa'altu Rabbi an la yuhlika ummati, aku berminta kepada Allah, kepada Tuhanku, kata Nabi kepada para sahabat, agar Allah tidak menghancurkan umatku bisanati, sepanjang tahun. Fa'ataniha, kata Nabi. Kemudian Allah kasih. Maksudnya di sini adalah Nabi berdoa semoga umatnya ini tidak dihancurkan, tidak diberikan azab oleh Allah sepanjang tahun. Dijawab oleh Allah. Wa sa'altuhu an la yuhlika ummati bil gharaqi, kemudian aku minta kepada Tuhanku, ya Allah, jangan engkau berikan azab kepada umatku dengan cara ditenggelamkan. Fa'ataniha, kemudian Allah menjawabnya. Wa sa'altahu an la yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha, kemudian aku berdoa yang ketiga, semoga Allah tidak menjadikan setiap umatku antara satu dengan yang lain saling membunuh, saling mencaci, saling mencela karena persoalan dunia. Apa kata Allah? Kata Nabi, wa mana'anihi, Allah tak jawab. Di dalam riwayat yang lain, an Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, inna ummati sayablughu mulkaha, sesungguhnya umatku kelak akan sampai pada puncak kejayaannya, mazu yali minha, yang pernah aku sampaikan kepada mereka. Wa utiyat al-kanzain al-ahmar wal abyad, kemudian diberikan kepada mereka bukan cangkir, dua tempat yang bagus seperti tempat air begitu,
Yang satu berwarna merah, yang satu berwarna putih. Wa inni sa'altu rabbi, kemudian aku meminta kepada Tuhanku, Rabbi li ummati alla yuhlikaha. Dia meminta kepada Allah agar tidak dihancurkan umatnya bisanatin ammah, sepanjang tahun. Wa utiyat, kemudian dijawab oleh Allah, wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim wa yastabiha baydatahum. Apa kata Nabi? Wa illa an yusallata wa alla an yusallata alaihim aduwan, dan tidak ada musuh yang bisa menghancurkan mereka kecuali diri mereka sendiri. Wa inna rabbi qala ya Muhammad, kemudian Tuhanku berkata, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Ketika aku, kata Allah, sudah mengatakan terjadilah, maka tidak ada satupun yang bisa melawan dan menentang. Inni qadaitu qadaan, ketika aku sudah menetapkan satu ketetapan, la yurad, tidak akan pernah ditolak, tidak akan pernah ada satupun yang mampu menolak. Wa inni a'taituka li ummatik alla uhlika bisanatin. Ketika aku memberikan atau menjawab doamu untuk tidak menghancurkan umatmu, wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan tidak ada musuh yang mampu mengalahkan mereka kecuali diri mereka sendiri. Walau ijtama alaihim min aqtariha aw qala min baini aqtariha hatta yakuna ba'dahum yahliqu ba'din. Kata Nabi, dijawab oleh Allah dalam doa tersebut, aku sudah kasih satu, ketika engkau berdoa untuk tidak dihancurkan umatmu sepanjang masa dalam bentuk azab, aku jawab. Kemudian tidak ada musuh yang mampu mengalahkan mereka, aku jawab. Tapi kecuali satu hal, kata Allah, mereka saling berbunuhan antara satu dengan yang lain, aku tidak kasih, aku tidak kabulkan. Dari dua hadis di atas ini, ada fitnah yang nampak di tengah umat manusia dari dulu sampai hari ini. Salah satu di antaranya adalah ba'sun. Ba'sun itu sebenarnya kalau bahasa lainnya adalah fitnah. Yang fitnah tersebut bisa membuat seseorang saling berbunuhan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang membuat orang bisa saling berbunuhan antara satu dengan yang lain? Yang bisa menyebabkan terjadinya perpecahan antara satu dengan yang lain sampai urusannya adalah nyawa, itu apa? Satu, adu domba. Apa sebabnya mereka diadu domba? Ada sebab yang lain? Ada. Apa sebab yang lain? Dunia. Itu fitnah yang besar. Kita ambil contoh, Amerika satu kelompok, Cina, Rusia, dan Iran satu kelompok, Cina, Israel satu kelompok. Kira-kira ini berperang enggak? Salah satu kondisi kita yang hari ini yang sangat mengkhawatirkan adalah munculnya perang dunia ketiga antara dua negara ini, antara dua kekuatan besar ini, Iran, Rusia, Cina, Amerika, Israel. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan dua kekuatan besar ini akan berperang? Apa sebab? Sebab yang pertama, kekuasaan. Sebab yang kedua, persoalan harta, ekonomi, harta dan lain sebagainya masuk di situ. Yang ketiga, ini persoalan yang paling serius, agama. Saya ulangi Bapak Ibu, apa yang menyebabkan dua kekuatan besar ini bertikai, berperang? Kalau cuma bertikai saja selesai Pak, sederhana saja. Tapi ini berperang Pak. Yang dijadikan kambing hitam itu adalah Palestina. Yang dijadikan kambing hitamnya adalah Palestina. BOP itu tidak melibatkan Palestina sama sekali, tapi justru melibatkan eksistensi Israel. Artinya Bapak Ibu,
Amerika dengan Israel bersatu, di belakangnya Yahudi semua. Rusia, Cina, dan kemudian Iran, ini satu kelompok kekuatan besar yang kelak yang nampak bagi kita yang saling bermusuhan. Pertanyaannya, apa sebab mereka berperang? Satu, kekuasaan politik. Yang kedua, persoalan harta. Yang ketiga, persoalan yang paling serius, agama. Jadi agama ini tidak nampak seolah-olah ini bukan perang agama, tapi pada hakikatnya ini perang agama. Perang agama. Kita ambil contoh Inggris. Inggris pada Perang Dunia Pertama itu menghasut sekian banyak, bukan sekian banyak, beberapa kelompok-kelompok dari sisi kerajaan-kerajaan Muslim untuk berkhianat kepada Turki Utsmani. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kekuasaan dan memerangi kekuasaan, dan berhasil dalam Perang Dunia Pertama. Itu kamuflase pertama. Tapi tujuan utamanya adalah agama. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Yahudi itu tidak suka lihat Islam berjaya. Yahudi tidak suka dengan Islam berjaya. Ustaz, jauh kali antara fitnah dengan Yahudi. Memang dari situ mulainya, Pak. Memang dari situ mulainya. Setelah Nabi itu lahir jadi seorang Nabi, membawa risalah agama, yang agama tersebut menolak semua aktivitas agama yang lain selain daripada Islam. Itu menjadi poin, Pak, bagi kaum Yahudi dan Nasrani. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi, Nasrani tak akan pernah senang dengan kita sampai kita ikut agama. Sekarang saya tanya, betul tidak pernyataan Allah itu yang 1400 tahun tertulis dalam Al-Quran sampai hari ini, yang pernah melihat tanda-tanda kita harus mengikuti agama mereka, bisa Bapak Ibu sampaikan? Pertanyaannya adalah, betul tidak yang mereka harapkan? Betul, Pak. Apa tujuan Yahudi menghancurkan kita? Agama, Pak. Apa tujuannya Nasrani menghancurkan kita? Agama, bukan yang lain. Tapi mengapa kemudian di balik penghancuran agama ini harus melalui simbol-simbol kekuasaan, politik, ekonomi? Itu dijawab sama Nabi. Salah satu penyebab fitnah terbesar yang bisa merusak keislaman seseorang itu adalah harta.